lagi dengan saya Safina Tunaja, mahasiswi dari STIEMBI jurusan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih? Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan khusus tentang mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tanggung jawab sosial. Apa sih tanggung jawab sosial itu? Tanggung jawab sosial adalah suatu kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa yang baik untuk masyarakat, akan tetapi juga turut serta dalam mempertahankan kualitas lingkungan sosial serta memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan komunitasnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis. Di sini etika bisnis yaitu dalam menjalankan etika bisnis bersama dengan perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik ataukah tidak. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis di sini adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder. Nah, melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha berkembang juga semakin terjamin. Jadi, dengan adanya etika bisnis, maka hubungan antara perusahaan satu sama lain pun selalu tetap aman. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis. Pentingnya mengelola tanggung jawab sosial dalam beretika dan berbisnis. Adapun berbagai yang wajib diterapkan dalam pengelolaan dan eksekusi dari sebuah bisnis. Etika yang baik akan membuat bisnis lebih mudah berkembang dengan sehat sekaligus menumbuhkan citra yang baik dari bisnis tersebut. Nah, penerapan etika bisnis dalam perusahaan dapat mewadahi pembentukan perilaku karyawan dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan wajib menjadikan prinsip beretika sebagai pondasi ataupun bisnis mereka dapat menjadi lebih baik. Karena itulah etika bisnis merupakan standar atau pedoman yang tepat bagi semua karyawan untuk dijadikan pedoman dalam bekerja. Etika bisnis itu hanya mempertimbangkan tanggung jawab di dalam lingkungan kerja, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap ekosistem alam, budaya, ataupun kewajibannya. Bagaimana sih mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis? Mengelola tanggung jawab sosial dalam beretika bisnis sangatlah berhubungan dengan etika bisnis. Di sini sangat penting untuk tanggung jawabnya. Nah, menimbulkan kepercayaan ini merupakan suatu sikap yang jujur ketika menjalankan bisnis, maka dapat mendapatkan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, menghasilkan keuntungan yang maksimal ini membuat pelanggan percaya selanjutnya bisnis kamu akan menghasilkan keuntungan yang lebih atau akan menjadi rendah. Nah, yang ketiga, tercipta nilai moral. Tentu saja nilai moral berhubungan dengan etika dalam bisnis karena memberikan dampak kepada perilaku serta moral karyawan sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan melaksanakan kewajiban mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis untuk pertanggungjawaban pelaku usaha pelangi konveksi pada barang yang cacat produksi. Nah, di PT ini merupakan seorang pelaku usaha di mana pelaku usaha merupakan seorang yang mampu menggerakkan dan menjalankan suatu kegiatan usaha atau dengan kuasanya diberikan kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, prinsip tanggung jawab yang mutlak digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang memasarkan produk yang merugikan konsumen. Merupakan istilah tanggung jawab produk. Tanggung jawab terhadap produk dihasilkan atau dijual oleh pelaku usaha, salah satunya yaitu tidak boleh dijual ataupun cacat. Cacat biasanya terjadi dalam konstruksi barang ataupun mengatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka wajib hukumnya untuk mengganti kerugian di mana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, orang lain ataupun dihubungkan dengan pihak yang bersangkutan, maka terdapat kewajiban pelaku usaha harus mengganti rugi. Nah, selain itu, memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat, memberikan kompensasi atau kerugian akibat pemakaian. Serta apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian kemudian, maka akan konsumen mempunyai hak untuk berpendapat ataupun hak tidak atas kenyamanannya. Keamanan dan keselamatan memiliki barang atau jasa, mendapatkan barang ataupun
yang sesuai dengan apa yang konsumen maunya. Nah, untuk didengar ataupun untuk dijalani secara jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, maka hak didengar dapat mendapatkan keluhannya atas barang ataupun yang ingin dia belikan atau yang ingin dia berikan ataupun yang ingin dia kembalikan dapat digunakan dan mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan maka dari itu, dengan adanya masalah seperti ini, akan dinamakan beretika dalam berbisnis karena usaha yang dijalani mengandung etika antara konsumen dan pemilik yang kurang puas terhadap pelayanan ataupun hasil dari bisnisnya yang sangat mengecewakan konsumen. Sehingga konsumen mengalami kerugian yang besar di dalam melakukan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga kemungkinan terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, untuk memiliki sengketa tersebut, penyelesaian sengketanya itu konsumen dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian, yaitu di luar pengadilan. Dan proses penyelesaian pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal. Nah, upaya penyelesaian di luar pengadilan dapat berupa negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau arbitras. Nah, dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat barang cacat produksi menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi seringkali digunakan dalam konsumen jika konsumen merasakan kecewa. Nah, dengan ini para pihak dalam bernegosiasi disebut negosiator yang memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Melakukan negosiasi dengan konsumen yang dirugikan karena kelalaian dari pihak pemilik melakukan penyalahgunaan, sehingga penyablonan menimbulkan barang cacat produksi. Hal ini menunjukkan adanya itikad baik ataupun pelaku usaha konveksi ini melakukan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang timbul. Karena itu, kesalahan terjadi dalam proses produksi. Nah, untuk pemilik usahanya melakukan negosiasi dengan memenuhi konsumen, kemudian memberikan penawaran ganti rugi dalam bentuk penggantian baju yang baru ataupun melakukan penyablonan ulang namun memerlukan tambahan waktu yang kurang lebih lama karena pernah sempat gagal dalam menyablon dan berjanji untuk tidak gagal lagi dalam menyablonnya. Nah, di sini untuk konveksi. Konveksi ini disepakati antara kedua belah pihak untuk diberikan perpanjangan waktu kepada pihak konveksi ataupun konsumen dengan penggantian baju yang sesuai dengan dilakukan penyablonan ulang. Dan kesimpulan di sini untuk konveksi berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik dan disimpulkan sebagai mana konveksi di sini memiliki atau melakukan kewajiban mengganti rugi dengan melanggar hak konsumen sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mewajibkan konsumen sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mewajibkan adanya ganti rugi karena dalam perlindungan konsumen menganut tanggung jawab yang mutlak. Dan kesimpulannya apa lagi sih? Kesimpulannya yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat barang cacat produksi menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan cara negosiasi yang menghasilkan kesepakatan diberikannya perpanjangan waktu kepada pihak konveksi ataupun pihak konsumen, baik itu mengganti bajunya atau menyablon ulang kembali. Nah, sarannya sebaiknya si pihak perusahaan ini atau pihak bisnis ini memenuhi sesuai dengan apa yang mau konsumen dapatkan agar di hari kemudian tidak terjadi lagi permasalahan yang sama dan timbul akibat pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diaturnya. Jika memiliki permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen, sebaiknya dilakukan upaya menyelesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi. Upaya penyelesaian di luar pengadilan dapat hal ini menegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama hingga pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis antara setara dengan nilainya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bye.